Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Salam, mahasiswa di Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen dari kelas MJ207 untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah Hasbiani selaku dosen pengajar untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Hari ini saya akan membawakan sebuah pemaparan tentang kepemimpinan atau leadership, di mana seni dan gaya kepemimpinan di suatu organisasi maupun perusahaan. Pemaparan ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas saya, yaitu untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Masuk ke pokok pembahasan. Terdapat 6 pokok pembahasan yang ingin saya angkat dalam pemaparan hari ini, yaitu yang pertama, ada gambaran umum tentang leadership dan seni dan gaya dalam kepemimpinan. Yang kedua, yaitu pengertian leadership menurut para ahli. Yang ketiga, yaitu tentang seni kepemimpinan. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan. Yang kelima, ada gaya kepemimpinan yang disukai oleh Gen Z atau gen anak muda zaman sekarang. Dan yang keenam, yaitu pentingnya memahami gaya kepemimpinan. Oke. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gambaran umum kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Pemimpin yaitu bagaimana seni dan gaya memimpin yang melibatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seni kepemimpinan terletak pada kemampuan seorang memimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi, dengan kebutuhan tim, serta menginspirasi orang lain untuk berkontribusi secara maksimal. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian leadership menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari 6 pendapat para ahli. Yang pertama yaitu ada pendapat dari George R. Terry, di mana kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu pendapat dari Stephen P. Robbins. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan bersama. Pendapat yang ketiga yaitu saya ambil dari D.E. McFarland, yaitu kepemimpinan adalah proses di mana seseorang pemimpin memberikan perintah, pengaruh, bimbingan, atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan. Pendapat yang keempat yaitu saya ambil dari Jacobs dan Jaques, di mana kepemimpinan adalah proses dalam memberi arti terhadap usaha kolektif. Yang kelima yaitu pendapat dari Hasibuan, yaitu gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang keenam yaitu pendapat dari Stunner, yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan kegiatan dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.
Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang seni kepemimpinan. Kepemimpinan sering disebut sebagai seni karena melibatkan keterampilan, intuisi, dan kreativitas dalam penerapannya. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif yang melampaui batasan-batasan tugas. Beberapa aspek yang menjadikan kepemimpinan ini sebagai seni yaitu meliputi: yang pertama, ada adaptasi. Pemimpin yang baik mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi dan kebutuhan tim yang berbeda. Yang kedua yaitu inspirasi. Seorang pemimpin yang efektif mampu menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Yang ketiga, ada komunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik memungkinkan pemimpin untuk menyampaikan visi dan arahan yang jelas, serta membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim. Yang keempat, ada inovasi. Pemimpin yang sukses mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi baru. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu keterampilan, di mana membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang positif merupakan kunci keberhasilan seorang pemimpin. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini yaitu melibatkan partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin dengan gaya ini cenderung mengambil keputusan sendiri dan memberikan instruksi yang jelas kepada anggota tim. Yang ketiga yaitu kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan kemampuan pemimpin untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain melalui kepribadian dan daya tarik yang kuat. Yang keempat, ada kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin dengan gaya ini memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan bekerja secara mandiri. Dan yang kelima, ada kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dan peningkatan berkelanjutan serta mendorong anggota tim untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang keenam yaitu kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini yaitu menekankan pada pemberian imbalan dan hukuman berdasarkan kinerja anggota tim. Dan gaya kepemimpinan yang ketujuh yaitu gaya servant leadership. Pemimpin dengan gaya ini berfokus pada pelayanan kepada anggota tim serta membantu mereka untuk berkembang secara bersama.
Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang disukai oleh Gen Z. Yang pertama yaitu gaya adaptif dan fleksibel. Gen Z menghargai pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan terbuka terhadap pendekatan baru. Yang kedua yaitu transparan dan terbuka. Gen Z lebih suka berbagi informasi dan keputusan dengan tim, membangun kepercayaan dan rasa keterlibatan. Yang ketiga yaitu fokus pada pengembangan diri. Pemimpin yang memberikan ruang untuk pengembangan diri dan pembelajaran akan sangat dihargai oleh Gen Z. Yang keempat yaitu suportif dan mentoring. Gen Z cenderung lebih suka dipimpin oleh mentor yang membimbing dan mendukung mereka untuk berkembang, bukan hanya memberikan perintah. Selanjutnya, yang kelima yaitu menghargai perbedaan, di mana Gen Z percaya pada pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan berdialog dengan berbagai pihak. Mereka pasti mencari pemimpin yang terbuka terhadap berbagai perspektif dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Yang keenam yaitu transparan dan berorientasi tujuan. Gen Z sangat menghargai kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Mereka juga mencari pemimpin yang memiliki visi dan tujuan yang jelas, serta mampu berkomunikasi dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada timnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu adalah kolaboratif. Gen Z, mereka lebih suka bekerja dalam tim dan mencari solusi secara bersama-sama. Pemimpin yang mendorong kolaborasi dan memberikan ruang untuk partisipasi aktif dari semua anggota tim akan mendapatkan apresiasi dari Gen Z. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu pentingnya memahami gaya kepemimpinan. Mengapa kepemimpinan ini sangat penting dan perlu kita pahami bagi pemimpin ataupun bagi kita yang nantinya akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Memahami berbagai gaya kepemimpinan atau gaya memimpin memungkinkan seseorang pemimpin untuk memilih gaya yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan dari timnya. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya memiliki satu gaya kepemimpinan, tetapi mampu mengadaptasi gaya mereka sesuai kebutuhan yang ada di lapangan. Dan pemimpin yang baik juga harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dari diri sendiri serta anggota tim untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif dalam menuju harapan bersama.
Kali ini saya ambil dari 12 sumber yang saya cari di platform website. Berikut daftar makalah, daftar pustaka yang saya lampirkan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana kita memahami sebagai leadership, tentang seni dan gaya kepemimpinan yang ingin kita gunakan ke depannya, semisal suatu saat nanti maupun suatu hari nanti kita akan menjadi seorang pemimpin. Tidak jauh misalnya kalau semisal dari diri kita sendiri, bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, terus memimpin keluarga, terus nantinya memimpin baik itu organisasi maupun perusahaan. Kita harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan yang ingin kita bawakan, tergantung dari narasumber ataupun nantinya bawaan kita lebih condong ke kebijakan apa yang ingin mereka gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.